Kutukan Legetang, kaum Sodom dari Pegunungan Dieng. Di balik keindahan alam Dieng yang sejuk dan mempesona, tersimpan kisah kelam yang dituturkan turun-temurun oleh warga Banjarnegara. Kisah tentang dusun yang makmur, namun hilang dalam semalam. Sebuah dusun yang kini tinggal nama, Legetang. Kemakmuran yang menyesatkan. Tahun 1955, Indonesia masih belia, baru 10 tahun merdeka. Di saat sebagian besar rakyat hidup dalam kesederhanaan, dusun Legetang justru bersinar terang bak permata di punggung pegunungan Pengamun-Amun. Letaknya di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Legetang bukan dusun biasa. Hasil pertaniannya melimpah ruah. Tanahnya subur, sayur-mayurnya terbaik di penjuru Banjarnegara. Warganya hidup berkecukupan, jauh dari kesusahan. Namun, kemakmuran itu perlahan berubah menjadi racun yang memabukkan. Lupa daratan, mereka menjadikan pesta dan maksiat sebagai budaya malam hari. Malam-malam di Legetang bukan untuk istirahat atau ibadah, melainkan untuk mabuk-mabukan, berjudi, berselingkuh, bahkan menggelar tarian erotis yang mengguncang setiap rumah. Suara tawa, musik, dan pelanggaran demi pelanggaran, mengoyak langit dusun Legetang setiap malam. Dari cerita para orang tua, saat itu hampir tak ada suara azan, tak terdengar lantunan doa. Masjid hanya tinggal bangunan sunyi. Mereka telah menjauh dari cahaya ilahi. Tanda-tanda langit yang diabaikan. Gunung Pengamun-Amun yang berdiri kokoh di sisi barat Legetang, mulai menunjukkan keanehan. Tanahnya merekah, bebatuan terbelah. Sebagai bentuk kewaspadaan, warga membuat lubang besar, berharap jika terjadi longsor, longsoran akan tertelan ke dalam lubang itu. Namun, mereka lupa, bencana tak bisa dihadang hanya dengan sekop dan cangkul, yang dibutuhkan adalah taubat, bukan parit. Malam itu, 16 April 1955, hujan mengguyur deras sejak senja. Tapi warga Legetang tetap tenggelam dalam dunia hitamnya. Musik masih menggema, tawa masih membahana. Aroma arak dan asap tembakau bercampur jadi satu dengan hawa dingin pegunungan. Menjelang tengah malam, hujan mendadak berhenti. Sunyi. Suara gemuruh mengguncang bumi. Bukan seperti gempa, tapi seperti gunung yang dilepaskan dari langit. Dari arah gunung Pengamun-Amun, terdengar suara menderu seperti raksasa yang sedang marah. Dalam sekejap, gunung itu terbelah. Potongan besarnya, seperti dilempar dari langit, melewati sungai dan jurang, menghantam dusun Legetang. Tak ada jeritan. Tak ada waktu melarikan diri. Seluruh dusun hilang dalam hitungan detik. Rumah-rumah lenyap, manusia lenyap, hanya menyisakan gundukan tanah yang menyerupai bukit baru. Di sanalah Legetang dikubur oleh bumi, dan oleh dosanya sendiri. Dari tragedi itu, hanya satu orang yang selamat. Ia adalah istri tua kepala dusun Legetang, Bu Rana. Anehnya, ia ditemukan hanyut bersama kursinya di sungai, masih hidup. Ia yang terselamatkan bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena saat kejadian ia tengah berada di luar dusun. Ia menjadi satu-satunya saksi hidup dari apa yang kemudian disebut masyarakat sebagai kutukan Legetang. Pengingat dari tanah yang hilang. Kini, untuk menemukan bekas dusun Legetang tidaklah sulit. Di Desa Pekasiran, tanyalah pada tukang ojek atau sesepuh setempat. Mereka akan menunjuk ke arah gundukan tanah di kaki Gunung Pengamun-Amun. Disitulah, lebih dari 100 jiwa pernah hidup, dan dikubur tanpa nisan. Mantan kepala dusun pesantren, Pak Yahya, masih menyimpan cerita itu seperti nyanyian lama yang tak pernah usang. Ia mendapat kisah itu dari ayahnya, mantan Kadus Ahmad Yusuf. Sedang Pak Haji Toib, yang kala itu masih berusia 11 tahun, mengenang rumah saudaranya yang ikut hilang dalam tragedi tersebut. Mereka tak menemukan jasad, hanya tanah yang menimbun semuanya, tuturnya lirih. Legetang, cermin Sodom dari Jawa. Kisah Legetang tak ubahnya Sodom dan Gomorrah dalam kitab suci. Sebuah peringatan bahwa kemaksiatan yang ditertawakan, bisa berubah jadi petaka yang tak sempat ditangisi. Hari ini, Dieng tetap indah. Angin tetap sejuk, lahan tetap subur. Namun di balik semua itu, Allah menyimpan satu pesan dari masa lalu. Jangan biarkan nikmat melalaikanmu, sebelum bumi yang kau pijak menelanmu. Jika kamu melintas di jalur Wonosobo Dieng, dan melihat gundukan tanah asing yang tak bertuan, tundukkanlah kepala sejenak. Mungkin, di sanalah para roh Legetang masih menanti, doa-doa dari mereka yang mengingat.